Ya, semangat malam kawan. Ya, ini masih bersama Pak Tri. Ya. Mantap. Kok sampai malam, Pak? Ya, ini kebetulan menurunkan untuk stok apa ya? Pupuk kandang ada, terus ini sama sekam arang bakar. Ya. Yang untuk nanti bulan 10 kita untuk penanaman. Persiapan ini. Persiapan. Sudah mulai persiapan karena kapasitasnya sangat besar. Sangat besar. Jadi untuk Pak Tri ya, kita selalu menggunakan kompos itu yang utama, ya, kemudian ditambah sekam bakar. Betul. Ya, karena sekam bakar itu bisa dibilang murah, tetapi kandungan fosfornya tinggi. Ya, tinggi. Jadi bisa membantu perkembangan. Kita ke sana, Pak. Lihat, Pak. Oke. Ini kiriman dari daerah lain. Ya, daerah Pak Indra ya. Iya. Dari Kare juga sih, dari prioritas. Jadi hari ini kita bisa mulai stok karena kebutuhan kami sangat banyak sekali, kurang lebih ada 52 hektar nanti yang kita tanami untuk tahun ini, makanya seperti ini sekamnya. Jadi sekam ini akan kita gunakan sama nanti pupuknya juga di sana. Sebelah sana kita lihat untuk pupuknya. Bentar ini Pak Tri, jadi bisa ditunjukkan perbedaannya antara untuk kawan-kawan ya. Perbedaannya sekam bakar dengan abu sekam itu apa sih? Nah, itu jangan sampai salah. Gimana, Pak? Ya. Kalau untuk sekam bakar itu biasanya ada dua ya. Dari pembakaran bata, bata yang nanti juga ada. Terus ini khusus dari sekam padi yang dibakar. Jadi warnanya itu hitam, Pak ya? Iya. Tapi kalau nanti udah menjadi abu sekam itu malah tidak ada manfaatnya. Ya, itu kalau terlalu lembut atau untuk batanya biasanya seperti itu. Biasanya warnanya putih. Ya, jelek itu. Ya. Kurang bagus lah. Ini sekam bakar kawan. Ya. Ini buahnya Pak Tri yang menurunkan karena tadi sih bisanya malam kan. Iya. Bisa lembur. Ya, lembur. Ini kalau untuk pupuk kandangnya, kebetulan ini belum difermentasi kawan. Jadi semak ini nanti kita akan fermentasi juga karena persiapannya juga kapasitas sangat besar, kemungkinan sekitar 30.000 karung aja belum cukup lah perkiraan kami untuk 52 hektar. Tapi paling tidak nanti di bulan 8 kami akan fermentasi. Jadi nanti persiapan untuk bulan 10, insya Allah nanti ketika hujan datang di bulan 11 awal kita sudah bisa nanam. Yang penting apa? Ketika mau turun hujan persiapan untuk pupuknya sudah siap. Selesai. Jadi kita tidak keteteran lah, bahasa Jawanya tidak keteteran. Dan tidak kehujanan. Kebanyakan kan kita ngambil dari petani itu. Kalau terlambat biasanya seperti itu. Kehujanan nanti juga bobotnya, fermentasi juga lebih sulit. Maka kita endingnya jemput bola aja. Terus Pak Tri, ini kita tunjukkan ke kawan-kawan. Nah ini kan dua ini kan beda toh. Yang satu ini adalah apa itu serintil. Ya, untuk kandang kambing. Yang apa itu bulat-bulat itu loh. Ya, yang kandang kambing tapi yang digeladak. Yang jadi kita ambil cuma serintilnya atau kohinnya saja. Yang kedua ini komplit kalau di pegunungan tempatnya itu sama daunnya. Jadi dari kandang itu ada daun, ada juga serintilnya. Jadi ini double. Tapi kalau untuk di daerah kami, khususnya di Desa Kepel ini memang pakai seperti ini. Ya, lebih bagusan ini ya. Sebenarnya lebih bagus. Karena ini campur ada urinnya juga. Komplit urinnya juga masuk, terus serintilnya masuk, dedaunan juga masuk. Kalau ini cuma serintilnya saja. Karena urin bisa terpisah ya biasanya. Ya, tapi nanti kalau kolaborasi, campur, ya kita campur, kita fermentasi, nanti hasilnya juga lebih maksimal. Ya, kira-kira nanti kita fermentasinya kapan tuh, Pak? Insya Allah nanti bulan 8. Bulan 8 ya? Ya, kita lakukan. Nanti 1 bulan sudah cukup ya? Ya, memang target kami 1 bulan sudah selesai. Atau mungkin kapasitas kami akan ditambah. Tempat ini nanti kan juga untuk fermentasi terus. Jadi kita nggak mungkin 100 ton ibaratkanlah berapa hari itu nggak mungkin. Makanya kita step by step. Mulai bulan 7 ini kita akan akhir lah 7 akhir nanti kita mulai. Nanti insya Allah bulan 8 akhir sudah selesai. Sudah selesai. Kurang lebih 1 bulan. Jadi nanti persiapan bulan 10 kita sebut bola. Biar nanti ketika tanam ilmu Jawanya tidak keteteran. Betul, ya. Dan ini kurangnya masih sangat banyak ya? Ya, sangat banyak sekali. Ya. Mungkin gudang ini akan penuh nanti. Truk-truk ini harus menjauh dari sini. Jadi sementara ini kekurangan sekitar 75% bisa dikatakan. Iya, 75% masih sangat kurang. Ya. Oke Pak Tri, kita nanti akan lihat ke lembur bibit ya. Ya, lembur bibit.
Jadi kawan-kawan, Pak T itu yang pegang satu jemuran, yang kedua beliau teknisi untuk fermentasi. Jadi setiap kawan-kawan itu biasanya yang hadir ke sini, yang ikut paket itu diajarin oleh beliau ya. Jadi untuk cara fermentasi, kemudian aturan untuk pakan, pokok pakan apa itu pupuk tadi ya, untuk yang dahan tadi, cara aplikasinya itu bagaimana, kemudian kalau pakai pupuk cair, kemudian kompos itu takarannya seberapa, itu bagiannya memang Pak Tri sebut ya. Kita akan lanjut ke gudang bibit ya untuk nengok ya, nengok anak-anak lembut ya. Kita pakai motor ya. Dan masih lembur kawan, sekitar jam 7 malam ya. Jadi masih lembur untuk pengisian yang setiap hari ada 2 tronton yang masuk ya. Untuk pengisian tadi ya sampai malam-malam ya. Dan ini bibit yang disiapkan untuk tempat lain juga ya. Pokoknya terus semangat kawan-kawan yang di luar sana ya. Jangan patah semangat ya, jangan putus asa, dan terus menanam dan terus menanam ya. Jadi kalau jumlah yang Anda tanam itu banyak ya, jumlah yang Anda tanam banyak, nanti kalau harganya itu sedikit agak murah ya, itu tidak ngefek sama sekali. Karena apa? Jumlah yang Anda tanam banyak ya. Kemudian kos itu bisa ditekan kawan ya. Kos-kos untuk operasional tadi bisa ditekan ya. Contohnya misalnya kita menggunakan kompos ya, dan yang wajib tadi untuk pupuk tanaman. Kemudian kita harus memaksimalkan ya, kita pilih yang tenaga-tenaga profesional ya, yang sudah biasa nanam ya, bukan bukan masih belajar ya. Artinya kalau untuk petani itu biasanya kebanyakan sih mereka sudah pintar untuk penanamannya ya. Jadi ditarget ya, misalkan satu hektar ya, untuk penanaman itu dimaksimalkan berapa hari ya. Nanti bisa sistem borong ya, atau kalau dirasa sudah profesional nanti bisa pakai harian. Tetapi kalau nanti pengerjaannya tadi bisa dilakukan dengan mesin ya, bisa pakai borong ya, itu seperti itu bisa. Kemudian kos-kos yang lain ya, operasional yang lain itu bisa ditekan, karena kalau orang itu memang modal di awal memang yang lebih berat, tetapi untuk tahun kedua ketiga sudah memiliki bibit sendiri ya. Artinya apa? Di tahun kedua ketiga Anda sudah memiliki dari katak tadi ya, katak yang hasil dari panen Anda tadi, Anda bisa menanamnya ya. Bisa menanamnya, kemudian ditanam, dikembangkan lagi ya, dari lahan misalnya itu 1 hektar nanti bisa menjadi 2 hektar, menjadi 3 hektar di tahun kedua, 3 hektar menjadi 6 hektar di tahun ketiga, seperti itu. Jadi kalau untuk pemula yang awal memang beratnya itu di tahun pertama ya. Nanti setelah tahun-tahun kedua ketiga sudah tinggal panen terus ya. Karena apa? Slogannya di Porang itu adalah tanam sekali, panen seterusnya, kalau mau menanam dan menanam ulang ya. Ya, ini keadaan lembur di malam hari ini kawan ya. Kita akan buat video nanti besok ya. Kita akan ke tempat
yang lain juga ya. Demikian, tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh kowe sing ato panggone mirengno cerita ngatiku, tak empet rasa tresno ing jero ing atiku, tak simpen mong kanggo sliramu. WA-mu sedina ping 7 nambani kapange atiku, yen kowe bali nambani kangenku, rasane koyo di siram madu nimas pepujangku.